Pernahkah kamu berpikir, kenapa dalam satu minggu selalu ada 7 hari? Kenapa bukan 5 hari, bukan 10 hari, tetapi selalu 7? Pertanyaan sederhana ini ternyata jawabannya ada di masa lalu yang sangat jauh, bahkan ribuan tahun sebelum kalender modern dikenal. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, bangsa Babilonia tinggal di wilayah Mesopotamia, daerah yang kini kita kenal sebagai Irak. Mereka hidup sebagai petani dan pedagang, namun memiliki satu kebiasaan yang unik. Setiap malam mereka menatap langit dengan penuh perhatian. Dari pengamatan yang terus-menerus, mereka menemukan ada 7 benda langit yang berbeda dan mudah dikenali dengan mata telanjang: matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Angka 7 bagi mereka bukan hanya angka biasa, melainkan angka yang suci, angka yang dianggap sakral karena mewakili harmoni alam semesta. Sebab itu di bangsa Babilonia juga sangat memperhatikan pergerakan bulan. Mereka tahu bahwa satu bulan berjalan sekitar 29 sampai 30 hari. Untuk memudahkan perhitungan, bulan itu mereka bagi menjadi 4 bagian yang sama. Setiap bagian terdiri dari 7 hari. Dengan cara ini, mereka bisa menentukan waktu panen, waktu berdagang, sekaligus waktu ritual keagamaan. Jadi, minggu 7 hari awalnya lahir dari kombinasi antara pengamatan langit dan kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari. Yang menarik, bagi orang Babilonia, angka 7 dianggap membawa keteraturan. 7 hari bukan hanya alat hitung, melainkan juga tanda keseimbangan. Karena itulah sistem ini bertahan lama, diwariskan turun-temurun, hingga akhirnya memengaruhi bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Dan sekarang, setiap kali kita melewati hari Senin hingga Minggu, sebenarnya kita sedang mengulangi tradisi kuno yang pertama kali ditetapkan ribuan tahun lalu. 7 hari dalam seminggu bukanlah aturan alam, melainkan warisan budaya yang masih kita ikuti tanpa sadar, bahkan sampai detik ini. Setelah bangsa Babilonia memperkenalkan sistem 7 hari, konsep ini perlahan masuk ke dalam tradisi keagamaan. Salah satu pengaruh terbesarnya datang dari bangsa Yahudi. Dalam kitab suci mereka, tertulis kisah penciptaan dunia dalam 6 hari, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dari sinilah lahir tradisi Sabat, yaitu hari ke-7 sebagai hari istirahat penuh. Pada hari itu orang Yahudi berhenti bekerja, berkumpul bersama keluarga, menyalakan lilin, berdoa, dan beristirahat. Jadi minggu 7 hari bukan sekadar cara menghitung waktu, tetapi juga memiliki makna religius yang sangat dalam. Tradisi ini kemudian diwarisi oleh umat Kristen. Namun, jika orang Yahudi menjadikan Sabtu sebagai hari suci, umat Kristen memilih Minggu sebagai hari kebaktian utama. Hal ini karena mereka mengenang peristiwa kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Maka bagi umat Kristen, setiap minggu selalu berakhir dengan perayaan hari. Minggu yang penuh doa dan kebersamaan. Tetapi meskipun hari sucinya berbeda, struktur 7 hari tetap sama, tidak berubah sedikit pun. Dalam tradisi Islam, konsep minggu 7 hari juga dipertahankan. Hari Jumat dianggap sebagai hari agung, hari yang istimewa, di mana umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada hari itu, masjid-masjid penuh dengan jamaah, khutbah disampaikan, dan suasana kebersamaan terasa lebih kuat dibandingkan hari lain. Dengan cara ini, umat Islam ikut memperkuat tradisi 7 hari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang menarik, 3 agama besar dunia ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, memiliki perbedaan dalam menentukan hari mana yang dianggap paling suci. Namun semuanya tetap berpegang pada sistem 7 hari. Karena pengaruh agama yang menyebar ke berbagai belahan dunia, konsep minggu 7 hari semakin mengakar kuat. Tidak hanya praktis, tetapi juga membawa nilai spiritual yang membuatnya bertahan hingga ribuan tahun. Awalnya, bangsa Romawi tidak mengenal minggu 7 hari. Mereka menggunakan sistem 8 hari yang disebut nundinum. Dalam sistem ini, setiap hari ke-8 dijadikan sebagai hari pasar. Pada hari itu, orang-orang dari desa dan kota akan berkumpul di pusat kota untuk berdagang. Suasananya ramai, dipenuhi penjual gandum, anggur, kain, dan berbagai kebutuhan pokok. Namun sistem 8 hari ini ternyata kurang fleksibel, apalagi ketika Romawi mulai sering berhubungan dengan bangsa lain yang sudah memakai siklus 7 hari. Sekitar abad pertama Masehi, Romawi mulai mengenal tradisi 7 hari melalui interaksi dengan bangsa Yahudi dan juga budaya Babilonia, yang sudah lebih dulu populer di Timur. Lambat laun, sistem lama mereka ditinggalkan, dan tujuan hari mulai dipakai karena dianggap lebih praktis dan lebih selaras dengan ajaran agama serta siklus bulan. Yang menarik, orang Romawi tidak hanya mengadopsi angka 7,
tetapi juga memberi identitas baru pada setiap hari. Mereka menamakan hari-hari berdasarkan dewa-dewa utama dan benda langit yang mereka anggap penting. Hari pertama disebut Dies Solis, hari matahari, yang kelak menjadi Sunday. Hari kedua adalah Dies Lunae, hari bulan, yang menjadi Monday. Hari ketiga Dies Martis, untuk Mars sang dewa perang, yang menjadi Tuesday. Hari keempat Dies Mercury, untuk Mercurius, yang menjadi Wednesday. Hari Macalia, Dies Jovis, untuk Jupiter, yang berubah menjadi Thursday. Hari keenam Dies Veneris, untuk Venus, yang menjadi Friday. Dan hari ketujuh adalah Dies Saturni, untuk Saturnus, yang menjadi Saturday. Nama-nama hari ini kemudian diwarisi oleh banyak bahasa modern, termasuk bahasa Inggris yang kita kenal sekarang. Bahkan dalam bahasa Indonesia, pengaruhnya masih terasa meski nama hari sudah diterjemahkan berbeda. Melalui kekuatan militer dan administrasi, Romawi menyebarkan sistem 7 hari ke seluruh wilayah jajahannya di Eropa. Dari Eropa inilah tradisi 7 hari kemudian ikut terbawa ke berbagai belahan dunia lain. Dengan begitu, keputusan Romawi untuk meninggalkan minggu 8 hari menjadi salah satu langkah besar yang membuat 7 hari dalam seminggu akhirnya diterima hampir di seluruh dunia. Setelah Romawi menetapkan minggu 7 hari, konsep ini menyebar ke berbagai wilayah melalui penaklukan, perdagangan, dan penyebaran agama. Kekuasaan politik Romawi membuat sistem ini dikenal luas. Sementara agama-agama besar memberi makna spiritual yang membuatnya lebih mudah diterima. Namun tidak semua bangsa sejak awal mengikuti pola 7 hari. Bangsa Mesir kuno, misalnya, menggunakan siklus 10 hari atau dekade. 3 dekade membentuk 1 bulan, dan sistem ini dipakai untuk mengatur kerja para buruh serta upacara keagamaan. Walau berbeda, sistem itu berjalan baik sesuai kebutuhan mereka. Di Tiongkok kuno, kalender lebih kompleks. Mereka menggabungkan siklus bulan, peredaran matahari, dan zodiak hewan. Perhitungannya menghasilkan kombinasi panjang, tidak sama dengan minggu 7 hari, tetapi tetap sesuai dengan budaya mereka. Di Nusantara, orang Jawa mengenal sistem pasaran dengan 5 hari, Legi, Pahing, Pon, Wege, dan Kliwon. Siklus ini dipakai berdampingan dengan kalender 7 hari, sehingga lahirlah kombinasi unik seperti Senin Legi atau Jumat Kliwon. Hingga kini, tradisi ini masih hidup dan memberi warna pada budaya Jawa. Bangsa Maya di Amerika Tengah juga memiliki kalender ritual yang berbeda. Mereka memakai siklus 13 dan 20 hari, menghasilkan kalender khusus sepanjang 260 hari. Kalender ini dipakai untuk menentukan hari penting, ritual, dan bahkan nasib seseorang. Semua contoh ini menunjukkan betapa beragamnya cara manusia menghitung waktu. Ada yang 5 hari, 10 hari, bahkan 20 hari. Namun karena pengaruh besar Romawi dan agama-agama dunia, perlahan-lahan minggu 7 hari menjadi lebih dominan. Pada akhirnya, meskipun tradisi lokal tetap ada, 7 hari menjadi fondasi utama yang menyatukan peradaban. Inilah yang membuat sistem 7 hari bertahan kuat hingga hari ini. Demi era modern, minggu 7 hari menjadi standar global. Dunia yang dulunya memiliki beragam cara menghitung waktu, kini perlahan disatukan oleh kebutuhan komunikasi, perdagangan, dan sains. Kalender Masehi atau kalender Gregorian yang kita pakai sekarang resmi ditetapkan oleh Paus Gregorius Tebawisi pada tahun 1582. Kalender ini memperbaiki hitungan kalender Julius Caesar sehingga lebih akurat menyesuaikan dengan peredaran matahari. Sejak saat itu, hampir semua bangsa beralih ke kalender Gregorian. Minggu 7 hari tetap dipertahankan di dalamnya, sehingga kebiasaan yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu tetap berlanjut. Kini hampir semua aktivitas manusia, dari sekolah, kerja, hingga liburan, diatur oleh siklus 7 hari. Hari Senin dianggap awal pekan, sementara akhir pekan identik dengan istirahat. Pola ini begitu kuat hingga memengaruhi cara kita memandang waktu dan mengatur hidup. Namun menariknya, beberapa tradisi lama masih bertahan. Misalnya di Jawa, pasaran 5 hari masih digunakan bersamaan dengan kalender Masehi. Begitu juga kalender Hijriyah yang dipakai umat Islam atau kalender Imlek di Tiongkok. Semua itu hidup berdampingan dengan kalender 7 hari, menunjukkan bahwa meskipun globalisasi menyatukan, identitas budaya tetap dipertahankan. Ya, ini kita mungkin tidak lagi memikirkan mengapa ada 7 hari dalam seminggu. Semuanya terasa wajar karena kita sudah terbiasa sejak lahir. Tetapi jika ditelusuri, perjalanan ini adalah hasil dari ribuan tahun sejarah dari Babilonia, Mesir, Tiongkok, Jawa, hingga Romawi, lalu menyebar ke seluruh dunia. Minggu 7 hari bukan sekadar hitungan waktu. Yesmanti Warsina Sore, simbol kesepakatan global,
dan pengingat bahwa peradaban manusia selalu mencari cara untuk menata hidupnya. Jadi lain kali ketika kamu menunggu akhir pekan atau merasa berat menghadapi Senin, ingatlah bahwa sistem ini adalah hasil perjalanan panjang umat manusia. Sebuah tradisi kuno yang terus hidup di zaman modern.